Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingar Aliko. Kali ini akan mempresentasikan salah satu pop culture yang ada di Jepang, yaitu anime. Jepang merupakan negara besar yang dikenal dengan budayanya yang cukup unik. Salah satu dari budayanya tersebut adalah anime. Anime merupakan animasi kartun khas Jepang yang biasanya ditampilkan melalui gambar-gambar yang berwarna-warni, yang menampilkan tokoh-tokoh dalam berbagai macam lokasi dan cerita, yang ditunjukkan pada beragam jenis penonton anime, dipengaruhi oleh gambar manga atau komik khas Jepang. Sejarah anime. Sejarah karya animasi Jepang diawali dengan adanya first experiment in animation oleh Shimokawa Bokoten, Koichi Junichi, dan Kitayama Seitaro pada tahun 1913, yang kemudian diikuti anime-anime berdurasi pendek seperti Mokuzo Genkan no Maki, Namakuragatana, Urashima Taro, Sarukani Kasen, dan lain sebagainya. Tahun 1963 merupakan era kesuksesan pertama dalam dunia animasi. Salah satu film yang mengawali kesuksesan tersebut ialah anime yang berjudul Astro Boy. Film ini disutradarai oleh Osamu Tezuka yang dikatakan juga sebagai God of Manga. Astro Boy menceritakan tentang kisah seorang robot dengan fisik anak yang berusia 13 tahun dan hidup berdampingan dengan manusia di Metro City. Karena ketenarannya, Astro Boy dirilis ulang pada tahun 2009. Memasuki era 1980, anime Dragon Ball yang dibuat oleh Akira Toriyama ditayangkan pada tahun 1984. Anime yang bisa terbilang tua dan berpengalaman ini menceritakan tentang kisah seorang bocah bernama Goku. Singkat cerita, Goku tinggal sendiri di suatu pegunungan. Sampai suatu hari, Goku bertemu dengan seorang wanita bernama Bulma. Disinilah kisahnya dimulai. Bulma yang pada saat itu sedang mengumpulkan bola kristal menarik minat Goku, karena konon katanya bola kristal itu akan mengeluarkan seekor naga bila terkumpul menjadi 7 butir. Di setiap bola tersebut terdapat pola bintang dengan jumlah yang berbeda-beda. Memasuki era 1990-an, era ini merupakan era yang memberikan khususnya untuk penggemar anime yang ada di Indonesia. Anime-anime seperti Saint Seiya, Sailor Moon, Magic Girls, Dragon Ball, Detektif Conan, dan masih banyak anime-anime lainnya yang ditayangkan di stasiun TV Indonesia. Bagusnya film anime ini dapat respon positif bagi masyarakat Indonesia. Periode 2020-an hingga sekarang sudah banyak anime yang telah dibuat pada tahun 2000-an. Berikut judul-judulnya, yaitu Mobile Suit Gundam, Full Metal Alchemist, Death Note, Fairy Tail, Naruto, One Piece, dan lain sebagainya. Anime memiliki berbagai jenis berdasarkan genre-genrenya. Yang pertama yaitu action.
berhubungan dengan aksi dan perkelahian, bisa menggunakan senjata atau tanpa senjata. Biasanya ditunjukkan dengan gerakan-gerakan setiap tokoh anime pada alur ceritanya. Contohnya, Sword Art Online, Akame ga Kill, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu adventure. Menampilkan kisah perjalanan, petualangan, dan penjelajahan karakter yang biasanya bertujuan untuk menggapai ambisi atau menjalankan misi. Contohnya Akatsuki no Yona, Arslan Senki, dan lain-lain. Drama menampilkan kisah kehidupan yang situasi atau kondisinya secara kompleks, penuh emosional, dan konflik batin. Contohnya Clannad, White Album, dan lain-lain. School life. Alur cerita lebih sering terjadi di sekolah. Contohnya Kokoro Connect, Tari-tari, dan lain-lain. Yang kelima, slice of life. Kehidupan sehari-hari yang umumnya kita alami. Bisa juga disebut dengan nilai kehidupan keseharian manusia. Contohnya One Week Friend atau Isokan Friend, Tsukiga Kirei, dan lain-lain. Sport berhubungan dengan olahraga seperti voli, renang, dan lain-lain. Contohnya Haikyuu, Free, dan lain-lain. Yang ketujuh, romance. Menceritakan kisah percintaan perempuan dan laki-laki yang sifatnya menjaga hubungan tersebut. Contohnya Kimi no Todoke, Chunibyo, dan lain-lain. Yang kedelapan, shonen. Biasanya memiliki ciri khas dengan cerita from zero to hero, atau dalam artiannya lainnya yaitu tokoh utama dari lemah menjadi kuat dan ditunjukkan untuk laki-laki berusia 10 sampai 18 tahun. Contohnya Guilty Crown, Aono Exorcist, dan lain-lain. Yang kesembilan, komedi. Anime yang membuat tertawa. Contohnya Hataraku Mau Sama, Bakatu Testoso Kanjo, dan lain-lain. Yang ke-10, horor. Seram, menegangkan, atau menakutkan. Contohnya Another, Ghost Hunter, dan lain-lain. Hadirnya anime di Indonesia. Anime Jepang mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970-an. Wanpaku Omukashi Kumu Kumu merupakan anime 26 episode yang dapat dinikmati masyarakat Indonesia melalui tayangan di TVRI. Seiring dengan munculan stasiun swasta seperti RCTI, anime perlahan kembali memudara seperti serial Doraemon yang disiarkan setiap minggu pagi. Tak menyangka respon masyarakat Indonesia begitu luar biasa menyambut tontonan Doraemon. Daftar anime yang masuk mulai terus merambah. Setidaknya yang pernah menghiasi layar TV Indonesia setelahnya yakni Let's Go, Chibi Maruko-chan, Hamtaro, P-Man, One Piece, Crayon Shinchan, Yu-Gi-Oh, Beyblade, dan masih banyak lagi. Kini perkembangan anime di Indonesia semakin mewabah dengan dibuktikan banyaknya komunitas penggemar anime yang disebut otaku, namun di Indonesia kerap disebutnya dengan wibu. Jepang memang tak salah target. Penggemar manga dan anime, khususnya yang telah menginjak usia dewasa, merupakan pasar yang potensial bagi industri perfilman Jepang.
hingga saat ini, mulai dari serial anime yang memiliki ratusan episode, hingga film anime yang disiarkan di layar bioskop, mulai memiliki penggemar setia di Indonesia. Berikut referensi untuk presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.